ya kalau misalkan diajak ngobrol sama orang, saya baru ngomong Bapak Ibu. Kalau tante om saya ke rumah, saya masuk kamar Bapak Ibu. Ada tamu ke rumah, saya masuk kamar. Saya menghindari untuk ngomong sama orang. Bapak Ibu bisa kebayang ya, orang sependiam, ibaratnya seperti saya aja bisa terima reward, apalagi Bapak Ibu Anda di ruangan hari. Applause dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Terus saya dulu pemalu. Nah jadi kalau ngomong kayak gini itu keringetan Bapak Ibu. Jadi wah itu udah kacau Bapak Ibu. Terus demam panggung, uang pas-pasan, namanya mahasiswa tadi saya bilang 300.000 sebulan uang jajan saya. Itu biasanya ya 4-5 hari koma biasanya Bapak Ibu, 4-5 hari. Akhirnya kita harus mencari gimana caranya punya uang tambahan seperti itu. Terus teman saya sedikit, namanya pragmatis. Biasanya temannya cuma itu aja Bapak Ibu. Biasanya cuma ya 4L kalau Pak Luisan dan bilang lu lagi. Atau biasanya temannya berempat kayak teletabis. Ya akhirnya berpelukan 4-4-nya Bapak Ibu. Nah jadi saya temannya paling cuma gitu-gitu doang, ngumpul itu lagi. Biasanya teman saya kalau ngumpul pun semuanya diam semua, pragmatis semua. Nah jadi kalau ngumpul ya diam semua kayak gitu. Nah karena memang orang pendiam ya tipikalnya teman-temannya pendiam semua. Jadi cuma natap-natap doang, biasanya udah ngangguk-ngangguk, ngerti Bapak Ibu. Itu orang-orang pendiam kayak gitu. Kalau Mbak Win kan wah itu kelihatan sanggupnya Bapak Ibu, wah luar biasa semangatnya seperti itu. Cuman kalau Bapak Ibu lihat saya dulunya, ya anteng aja Bapak Ibu. Diam gitu ya. Nah itulah saya dulunya, tantangan saya jalanan bisnis. Terus saya naik angkot, saya nggak punya motor, namanya mahasiswa pas-pasan. Saya naik angkot, naik bus kemana-mana. Jadi dengan kendala-kendala seperti ini, saya mau menjalankan bisnis ini. Jadi namanya pemenang, namanya orang sukses. Mereka adalah orang-orang yang bisa menaklukkan tantangan. Sepakat nggak Bapak Ibu? Nah orang gagal adalah orang yang ditaklukkan tantangan. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Bapak Ibu mau menaklukkan tantangan atau ditaklukkan oleh tantangan. Itu pilihan Bapak Ibu. Nah cuman kalau kita mau jadi orang sukses, kita memilih apa Bapak Ibu? Menaklukkan tantangan. Sepakat Bapak Ibu? Kita applause dulu untuk kita semua yang ada di ruangan hari ini. Next. Nah terus saya kuliah itu, saya masuk kuliah itu di zaman ada Meteor Garden, film-film serial Mandarin zaman dulu. Karena rambut saya keriting, wah saya nggak bisa panjangin rambut. Akhirnya saya bonding Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya aib saya zaman dulu ya. Saya malu-malu pergi ke tempat salon. Biasa tempat salon itu kan isinya wanita semua ya. Wah, lihat kiri kanan, wah kosong. Akhirnya saya bonding rambut Bapak Ibu. Nah, orang pragmatis, orang pendiam itu biasanya ikut-ikutan. Wah, akhirnya karena ada zamannya saat itu lagi FC-FC-an, ya Meteor Garden kan waktu itu rambutnya panjang kan mahasiswa begitu. Kayak keren sekali gitu. Akhirnya saya ikutan juga Bapak Ibu. Walaupun menanggung malu kiri kanan semuanya wanita Bapak Ibu, dibonding rambut keriting gitu. Ternyata setelah dibonding kayak gini rambut saya rontok semua Bapak, hancur Bapak Ibu. Saya kehilangan ada satu foto saya, wah panjangnya segini Bapak Ibu. Wah itu mengerikan waktu itu. Udah rontoknya luar biasa. Dan nah ini awal saya mengenal bisnis CIC waktu itu. Dan akhirnya begitu saya lihat, wah ternyata ikut-ikutan pun kalau misalkan ke jalan yang salah juga nggak benar hasilnya Bapak Ibu. Nah ini gara-gara ikut-ikutan rambut saya rontok, pokoknya akhirnya saya botakin rambut setelah itu Bapak Ibu. Akhirnya saya tobat kembali ke jalan yang benar saat itu. Ya udah akhirnya saya nggak pernah ikut-ikutan tren lagi seperti itu. Nah next nah begitu mulai menjalankan bisnis ini pastinya kalau kita jalankan serius itu pasti ada hasilnya. Sepakat nggak Bapak Ibu? Awalnya saya tadi jalan usaha ini saya naik angkot, naik bis, naik numpang motor teman. Jadi teman saya punya motor, saya di belakang kayak gitu. Dan saya punya motor, saya di pertemuannya ikut di belakang. Malah untuk datang ke pertemuan seperti ini, OP, saya kebetulan kuliahnya di Bandung Selatan. Pertemuan OP seperti ini itu diadakan setiap malam. Nah kebetulan di Bandung itu diadakan tiap hari Rabu malam waktu itu Bapak Ibu. Itu kalau nggak salah untuk menuju ke sana saya harus menyambung 4 kali naik angkot. Bapak bisa bayangkan ya, itu OP-nya jam 7, saya berangkat jam 5 sore dari kampus saya. 4 kali angkot. Dan itu biayanya kalau bagi saya saat itu, jadi mahasiswa itu besar. Lebih mahal biaya angkotnya daripada bayar uang tiket OP-nya Bapak Ibu saat itu. 4 kali angkot, berarti kalau pulang pergi berapa kali naik angkot Bapak Ibu? 8 kali ya, 4 kali 2, 8 kali. Dan biasanya OP di Bandung itu selesai jam 10, setengah 11 malam. Bapak bisa bayangin ya, tadi ingat saya kosnya di mana? Sebelah kuburan. Jadi kalau saya pulang OP tengah malam, saya harus lewatin kuburan Bapak Ibu. Nah, angkot ke-7 sampai angkot ke-8 itu biasanya nggak ada Bapak Ibu saat itu. Sering nggak ada. Kalau saya lagi hoki itu angkotnya ada. Akhirnya saya bisa selamat sampai ke kos-kosan saya. Cuman kalau misalkan lagi sepi, itu biasanya angkotnya udah mulai nggak ada. Akhirnya saya harus berjalan lebih kurang sekitar 45 menit dari angkot ke-7 sampai ke kos-kosan saya Bapak Ibu. Bapak bisa bayangin ya, 45 menit kiri kanan udah jarang sekali orang. Dan itu ke kampung, kebetulan kampus saya itu lokasi itu di kampungnya Bandung Bapak Ibu.
Dan itu saya jalani. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini mungkin datang OP jauh-jauh dari daerah lain, dari kota lain Bapak Ibu, dan berjuang keras untuk bisa belajar di sini, itu saya salut Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang sukses di Tiansi dulunya mengalami hal-hal yang sama. Jadi kalau orang-orang sukses dulunya di Tiansi mengalami hal yang sama dengan kita, berarti kita adalah orang-orang sukses berikutnya. Kita aplaus dulu untuk kita semua yang ada di ruangan hari ini Bapak Ibu. Nah, seiring berjalannya waktu kan bonus dapat, bonus mulai naik, akhirnya mulai bisa nabung. Nah, akhirnya setelah mulai bisa nabung, akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk beli motor. Nah, namanya pada saat kita mengendari motor, pastinya ada panas, ada hujan, ada kemarau, ya ada musim hujan, ada musim dingin seperti itu. Nah, pada saat panas atau kemarau, ya nggak masalah, enak naik motornya. Cuman pada saat kita musim hujan, wah, hal yang paling dibenci oleh para bikers atau orang berkendara motor adalah hujan. Sepakat nggak Bapak Ibu? Wah, kalau hujan itu udah pasti harus sedia jaket hujannya biar nggak basah. Nah, cuman saat itu ya namanya bonus saya masih pas-pasan saat itu, saya nggak bisa beli jas hujan. Mendingan saya beli starter pack, saya beli buku proposal, buku spesifikasi produk untuk dipinjemin ke orang daripada saya beli jas hujan. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya ya ini yang saya lakukan kalau misalkan lagi hujan. Nah, saya sedia kantong plastik kayak gini Bapak Ibu di dalam motor ini. Dan pada saat hujan itu saya pakai Bapak Ibu. Kiri kanan biasanya warnanya beda-beda. Kadang merah, kadang kuning, kadang biru. Biasa beda-beda Bapak Ibu. Nah, kalau yang atas biasanya kalau misalkan cuma hujannya nggak besar, saya tempuh Bapak Ibu. Biasanya tempuh perjalanan basah-basah, cuman karena perjalanan kalau misalkan di Jakarta itu kan misalkan dari Depok atau ke Bekasi itu bisa 1-2 jam. Itu biasanya kering lagi Bapak Ibu. Awalnya jalan basah, pas nyampe di tujuan itu kering Bapak Ibu. Nah, itu hebatnya kalau kita tinggal di Jakarta kayak gitu. Nah, itu yang saya alami dulunya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini, jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah sama keadaan. Ini keadaan kita berproses dari orang yang biasa-biasa aja menjadi atau menuju orang suksesnya nanti di bisnis ini. Jadi siapa yang mengalami hal seperti ini di sini? Yang naik motor atau mungkin naik bis atau naik angkot mungkin seperti saya. Nah, lanjutkan Bapak Ibu perjuangannya. Kenapa? Karena bisnis ini benar-benar kalau Bapak Ibu belajar dan menikmati prosesnya itu bakal indah nanti di ujung sana pada saat nanti Bapak Ibu jadi bintang 8 dan sukses menerima reward dari bisnis ini. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, jadi ini ada kata-kata menarik. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini menjalankan bisnisnya sih, yang sedang mengalami yang namanya kesukaran di bisnis ini, wah kayaknya sulit sekali mengajak orang. Kayaknya sulit sekali mensponsori orang. Kayaknya sulit sekali untuk membina jaringannya akhirnya nanti bisa jadi leader. Atau mungkin Bapak Ibu punya banyak sekali tantangan dari keluarga, orang-orang terdekat mungkin menjalankan bisnis, mereka menolak, mereka mungkin menyuruh Bapak Ibu berhenti menjalankan bisnis ini. Atau mungkin Bapak Ibu mengalami yang namanya wah sedang berlinang air mata mungkin karena lihat keadaan keluarga finansial lagi nggak mendukung dan segala macam ya. Akhirnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat benang merahnya, kesukaran, tantangan dan air mata, itu bakal merubah kita menjadi orang yang sangat sukses nanti ya kalau Bapak Ibu terus lewati prosesnya. Kita aplaus dulu untuk Tiansi Bapak Ibu ya. Nah, ini pada saat saya udah mulai punya bonus yang lumayan, nah akhirnya saya beli peralatan lengkap. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut, nah itu supaya terlindungi. Mau hujan badai kayak gimana pun saya pasti bisa terobos Bapak Ibu. Nggak perlu mikirin lagi kresek warna merah, warna biru kiri kanan beda ya, nggak perlu mikirin lagi. Karena udah bisa beli lengkap seperti itu. Nah, jadi ada prosesnya Bapak Ibu yang saya jalani di usaha ini dan saya mensyukuri saya bisa melewati proses step by step atau langkah demi langkah seperti ini. Kenapa? Karena dengan saya melewati proses langkah demi langkah di bisnis ini, akhirnya saya bisa memaknai yang namanya kesuksesan sejati itu seperti apa Bapak Ibu. Nah, banyak orang sukses atau para motivator di luar sana bilang jangan menjadi orang yang instan Bapak Ibu, tapi jadilah orang yang intan, yang mau diproses, yang mau terus ditempa, akhirnya nanti bakal menjadi intan di suatu saat nanti. Seperti itu. Jadi terus berjuang Bapak Ibu, lanjutkan sampai Bapak Ibu nanti sukses mendapatkan reward yang disediakan oleh Tiansi dari bisnis ini. Next Pak. Nah, pada saat saya menjalankan bisnis ini, namanya di bisnis Tiansi pasti penuh dengan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pada saat itu saya ada tantangan waktu itu dari super system dari One Vision untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri ke negara Jepang waktu itu. Nah, salah satu impian saya adalah saya pengen jalan-jalan ke luar negeri ya, pastinya ke negara Jepang. Negara yang pernah menjajah Indonesia, saya pengen lihat. Pengen balas dendam, ya minimal bisa kencing di sana gitu Bapak Ibu. Kencingin Jepang gitu ya, 8 hari 7 malam ya lumayan bisa balas dendamnya seperti itu.
Bukan ya. Nah, akhirnya saya cari-cari gambar di Google, Bapak Ibu. Kan di Google lengkap sekali ya gambar-gambar, di kota manapun itu ada gambarnya, Bapak Ibu. Kos-kosan saya sebelah kuburan juga ada gambar kalau dicari di Google. Nah, itu hebatnya Mbah Google ya. Nah, ini waktu itu saya cari gambar seperti ini, saya print, saya tempel di buku impian saya. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini menjalankan bisnis ini, pengen serius itu pastikan Bapak Ibu punya yang namanya buku impian. Jadi bikin buku impian, terserah mau bentuknya seperti apa, Bapak Ibu bikin aja. Dan cari gambar-gambar yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu ingin capai impiannya apa. Misalkan pengen jalan-jalan ke luar negeri, kalau nggak pernah tahu bentuknya gimana, ketik aja di Google Jepang, atau ketik misalkan pengen ke kutub utara gitu ya, ketik kutub utara Bapak Ibu, itu ada juga di Google. Print gambarnya taruh di Dreambook seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya Dreambook, itu hebatnya adalah itu bakal menjadi bios utamanya Bapak Ibu menjalankan bisnis nanti ya. Pada saat Bapak Ibu down, pada saat Bapak Ibu mungkin mulai menyerah menjalankan usaha ini, lihat Dreambooknya lagi, lihat foto orang tuanya, lihat foto anaknya, lihat foto suami atau istrinya, akhirnya jadi semangat lagi. Penolakan yang mungkin hari itu Bapak Ibu alami, itu bakal hilang dengan sendirinya begitu Bapak Ibu lihat foto dari Dreambook yang Bapak Ibu miliki nantinya. Jadi ini salah satu foto di Dreambook saya tempel foto seperti ini. Saya nggak pernah tahu ini ada di mana dan di bandara mana di Jepang sana, saya nggak pernah tahu Bapak Ibu ya. Nah, cuman karena kekuatan impian, kekuatan buku Dreambooknya kita juga, akhirnya begitu saya sampai menjalankan bisnis ini saat itu berjuang, akhirnya saya lolos ke Dream Holiday One Vision waktu itu ke Jepang. Akhirnya saya bisa berfoto di persis di foto yang sama Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah menyangka sebelumnya, karena saya nggak pernah tahu foto tadi itu ternyata di Bandara Narita Tokyo Bapak Ibu. Dan akhirnya begitu saya lihat tulisan yang seperti ini, wah ini Dreambook saya kayak gitu. Akhirnya saya foto, akhirnya saya tempel lagi foto ini di sebelah foto yang tadi, dan saya tulis kata tercapai. Jadi benar-benar tercapai sesuai yang kita inginkan Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang mempercayai bahwa bisnisnya sih bisa mencapai impian-impian Bapak Ibu nanti ya, itu benar-benar terwujud Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu terus menjalankan bisnis ini. Next Pak. Terus yang namanya bisnis pada saat kita menjalankan itu pasti yang namanya hasil, kita pengen hasilnya manis selalu. Benar gak Bapak Ibu? Cuman jangan dilupakan bahwa di balik kata manis ada kata pahit Bapak Ibu. Nah, kalau kita pengen manisnya, kita harus merasakan pahitnya juga. Pada saat saya menjalankan bisnis ini, pada saat waktu itu saya udah lolos ke Jepang, waktu itu saya peringkatnya bintang 7, jaringan udah rame, baru datang ke pertemuan seperti itu bisa ratusan orang. Nah, cuman ada saat itu ada badai waktu itu, badainya bukan dari Tiansi tapi dari ada suatu badai, pokoknya saat itu yang saya nggak bisa ceritakan karena panjang kali lebar sama dengan luas persegi panjang kalau diceritakan Bapak Ibu. Panjang Bapak kalau diceritakan. Nah, akhirnya jaringan saya rontok dari yang ratusan orang sisa 4 orang Bapak. Bisa bayangin ya, saya bintang 7, adik saya bintang 7, ada dolan saya kebetulan sekarang menjadi diamond termuda di Indonesia, mohon plus untuk One Diamond Bapak Johan Wijaya. Nah, itu kebetulan dolangannya adik saya. Jadi waktu itu kita kena badai menyisakan 4 orang. Dari ratusan orang sisa 4. Bapak bisa bayangin ya, dari yang bonusnya dulunya awalnya udah sampai hampir 10 juta rupiah saat itu, akhirnya turun lagi jadi 1 juta. Bapak bisa bayangin, saya ngekos saat itu bayar kos-kosannya 500 ribu, bayar cicilan motor 350 ribu. Ayo sisa berapa? Sisa 150 ribu. Saya makan apa tiap hari? Gorengan, Indomie, warteg. Itu yang saya kerjain Bapak tiap hari. 1 juta, bonus 1,5, 2 juta. Pokoknya benar-benar saat itu adalah saat-saat pedih yang kita pernah alami di bisnis ini. Benar-benar jahiliyah, gelap sekali Bapak Ibu. Lihat di kanan pokoknya gelap Bapak Ibu zaman itu. Nah, cuman saya pernah baca di suatu buku bahwa pada saat kita melewati titik terendah dalam kehidupan kita, nah kalau kita lihat hikmahnya, lihat dan ambil positifnya Bapak Ibu, titik terendah kita itu bakal menjadi titik balik untuk kita bisa dipantulkan lebih tinggi lagi untuk menuju puncak suksesnya kita Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita berempat terus berjuang lagi, mulai bangun jaringan lagi. Yang awalnya udah bintang 7, bintang 8 punya banyak jaringan, akhirnya mulai lagi dari bangun 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, mati lagi, bangun lagi 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya berkembang, akhirnya luar biasa Bapak Ibu. Yang namanya bisnis ini kalau benar-benar Bapak Ibu jalankan konsisten dan komitmen di bisnis ini, itu hasilnya bakal sangat luar biasa pasti. Jadi buat yang ngalami saat ini mungkin ada yang bintang 4, jaringannya bintang 3, 3 orang mati gitu ya, nggak jalanin lagi gitu. Ya nggak usah khawatir, bintang 5, 3 orang bintang 4-nya nggak ada yang aktif gitu ya.
satu mungkin lagi galau karena diputus pacarnya gitu ya. Yang satu orang lagi mungkin, wah suaminya nggak bolehin, akhirnya dia nggak boleh jalankan bisnis ini, akhirnya berhenti juga. Yang satu lagi mungkin pacarnya selingkuh, akhirnya nggak jalan juga Bapak Ibu ya. Nah mungkin mengalami hal-hal seperti itu, yang nggak usah khawatir. Kita dulu bintang 7, bintang 8, punya bintang 6, bintang 5 itu nggak aktif Bapak Ibu. Kalau misalkan bisa dikumpulkan semuanya itu jadi batu nisan Bapak Ibu. Banyak sekali orangnya Bapak Ibu. Bintang 6, bintang 5 nggak aktif Bapak Ibu. Banyak batu nisannya gitu ya. Rest in peace gitu. Makanya mereka istirahat semua Bapak Ibu di zaman itu. Nah cuman ya kita nggak pernah menyerah. Dan pada saat masa kehancuran itu, yang saya alami adalah saya punya satu impian yang benar-benar itu hasrat sekali Bapak Ibu. Yang saya benar-benar wah kayaknya pengen tercapai, pengen saya wujudkan. Cuman saya nggak tahu caranya gimana. Saya cuma tahu caranya cuma berdoa Bapak Ibu. Saya pengen menikah saat itu. Waktu itu usia saya udah mulai 25-26 tahun. Nah, saya udah mulai kepikiran menikah kayak gitu. Nah, kebetulan calonnya udah ada Bapak Ibu. Saya nggak pacaran dengan dia. Kebetulan teman saya dari TK, SD, SMP, SMA. Nah itu calonnya yang saya mau nikahi gitu ya. Yang sekarang saya udah peristrikan. Sekarang punya satu anak. Nah, jadi saya sama beliau itu sama istri saya sekarang. Bukan sekarang ya, dari istri saya dari semenjak nikah ya sampai selamanya insya Allah amin ya. Nah itu kita dari TK udah kenal. Bapak bisa bayangin dari umur 5 tahun itu udah saling tahu. Jadi dari kita lahir sampai umur 5 tahun itu zaman kita nggak kenal. Jadi kalau ada orang bilang separuh hidupku denganmu, wah kalah Bapak Ibu ya. Wah ini saya 25 tahun hidup saya dengan dia Bapak Ibu. Itu jadi istri saya dan akhirnya waktu itu kita ceritanya cuma sahabat-sahabatan. Jadi biasanya yang namanya sahabat-sahabatan itu biasa omong kosong Bapak Ibu. Itu pasti ada maunya di belakangnya gitu ya. Nah waktu itu akhirnya saya beranikan diri untuk ngobrol, untuk menikahi dia. Dianya kaget awalnya pastinya, terkejut. Waktu itu sih cuma punya pilihan dua Bapak Ibu, ngomong bisa jadi istri atau enggak. Atau yang kedua ya persahabatan hancur ya, dan kita ibaratnya nggak bakal kenal lagi sama sekali seperti itu. Akhirnya dia terima dan akhirnya dia menerima saya dengan yang namanya visi Bapak Ibu. Saya ceritakan semua tentang bisnis saya lagi hancur. Jadi bonus saya sekarang cuma 1-2 juta. Cuma saya mau serius menghadapi kehidupan denganmu. Pokoknya dengan kata-kata romantis, dengan rayuan-rayuan luar biasa Bapak Ibu ya. Padahal pas lihat buka dompet nggak ada uangnya Bapak Ibu. Pas cek ATM saldonya 10.000 rupiah Bapak Ibu. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Karena impian saya kuat Bapak Ibu untuk menikah saat itu. Yang saya lakukan saat itu adalah saya kebetulan di Depok. Nah, calon saya ini di Padang Bapak Ibu. Nah, itu kan harus membutuhkan biaya perjalanan untuk beli tiket pesawat pulang pergi. Bapak Ibu bisa bayangkan saya pengen menikah tapi saya nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. Yang saya lakukan saat itu adalah saya cari buku-buku diskon di Gramedia. Kebetulan saya suka ke Gramedia, kenalan-kenalan sama orang Bapak Ibu. Kalau yang udah pernah dengar Netpi saya, nah itu saya ceritakan di sana. Jadi saya kenalan dengan banyak orang. Ternyata di lantai groundnya itu ada yang jual buku diskon. Nah akhirnya saya beli, saya jual ke teman-teman Bapak Ibu. Saya kumpulkan dari penjualan satu buku. Akhirnya bisa beli tiket pesawat untuk ke Padang. Nah hal yang sama untuk bisa balik dari Padang ke Jakarta lagi. Saya beli buku di Depok, di Jakarta, saya bawa pulang Padang, saya jual-jual lagi di Padang. Akhirnya bisa beli tiket pesawat lagi untuk pulang Bapak Ibu. Nah itu perjuangan saya pada saat saya dulu pengen menikah. Dan akhirnya akhirnya memang Allah membukakan jalannya. Dan akhirnya saya bisa menikah Bapak Ibu. Dari bantuan mertua dan orang tua kayak gitu. Terutama mertua itu bantuannya luar biasa seperti itu. Next aja Mbak. Nah ini foto pernikahan saya. Oh ya ngomong-ngomong ini saya mirip Datuk Maringgi di sini. Dan sebelum menikah berat saya 45 kg. Bapak bisa bayangin ya, 45 kg. Tinggi saya 172 cm, 171 cm. Berat badan 42, pokoknya kurus cungkring Bapak Ibu. Nah kata orang setelah menikah biasanya itu kan